Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bonaventura Dianda Kurniawan. Saya dari TRW Angkatan tahun 2024 dari kelas praktikum B. Kali ini saya akan melanjutkan materi terkait sistem embedded, di mana pada video ini akan menjelaskan terkait keseluruhan dari sistem embedded sendiri, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, terutama kita sudah sempat membahas gitu ya, beberapa modul yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya, ada GPIO dan juga Intrapam, teman. Nanti saya akan menjelaskan kembali terkait itu dan juga mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dan juga secara ringkas supaya keseluruhan dari modul ini bisa dipahami dengan baik tanpa harus mendengarkan secara panjang, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke slide pertama. Oke, yang pertama ada namanya pengenalan sistem embedded, teman-teman. Di mana sistem embedded adalah sebuah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi spesifik, teman-teman. Yang biasanya sistem embedded ini tuh menjadi bagian sistem yang lebih besar, teman-teman. Nah, sistem embedded ini itu beda dengan komputer umum seperti laptop atau PC yang bersifat serbaguna. Sistem embedded ini itu memiliki tugas yang sangat spesifik dan biasa tidak berubah. Contohnya, IoT yang bisa kita pakai, IoT yang mungkin ada sekarang ada namanya smartphone, teman-teman. Dan juga mungkin kalau teman-teman tahu di dunia otomotif juga ada namanya sistem rem ABS pada mobil. Dan juga seperti mesin cuci, microwave dan sebagainya, dan juga AC, termokouple dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu menggunakan sistem embedded. Nah, dalam sistem embedded terdapat komponen yang penting yang disebut RTOS atau Real Time Operating System, teman-teman. Nah, RTOS ini sendiri itu berfungsi untuk mengatur bagaimana tugas-tugas itu bisa dijalankan atau tas-tas dijalankan. Bagaimana sumber daya yang ada itu digunakan, serta memastikan bahwa setiap proses di sistem embedded ini dapat memberikan respons dalam waktu yang telah ditentukan, teman-teman. Nah, hal ini sangat penting, teman-teman, terutama pada sistem yang bersifat kritis, apalagi kayak sistem medis atau otomotif dan juga industri, teman-teman, yang dimana ketika kita buka industri dan menggunakan sistem embedded ini tapi ada keterlambatan respon itu dapat berdampak besar, teman-teman, mau berdampaknya negatif dan sebagainya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian arsitektur, teman-teman. Nah, di sini arsitektur sistem embedded itu umumnya terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang saling terintegrasi, teman-teman. Yang pertama ada namanya hardware layer, yang dimana pada bagian ini terdapat komponen fisik seperti mikroprosesor atau microcontroller, memori, sensor, dan juga aktuator, yang dimana ini merupakan fondasi utama dari sistem, teman-teman. Nah, layer kedua adalah HAL atau disebut juga hardware abstraction layer, yang dimana hal ini berfungsi sebagai jembatan antara hardware dan software. Dengan adanya HAL, pengembang atau user tidak perlu berinteraksi langsung dengan detail hardware yang kompleks, teman-teman, sehingga kode menjadi lebih portable dan juga mudah dipindahkan ke platform lain. Nah, layer ketiga adalah OS atau RTOS layer, teman-teman, yang dimana pada RTOS layer ini sistem operasi real time bekerja untuk mengatur penjadwalan task sesuai dengan nama, teman-teman. Dia juga pengelola memori, manajemen memori, serta memastikan sinkronisasi antara proses itu berjalan secara beriringan dan juga berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, pada layer terakhir ada namanya application layer, di mana pada layer ini adalah perjalanan si logika utama aplikasi berada seperti algoritma kontrol dan juga pengolahan data sensor serta antarmuka atau user interface pengguna, teman-teman. Nah, dari keempat layer ini itu bekerja secara bersama-sama, bekerja secara berbarengan, teman-teman, untuk menghasilkan sistem yang terstruktur dan juga efisien, yang disebut juga arsitektur sistem embedded, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dari konsep dasar RTOS. RTOS ini sendiri memiliki beberapa konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami, teman-teman. Yang pertama ada task scheduling, di mana task scheduling ini adalah mekanisme untuk menentukan urutan eksekusi tugas atau menjalankan tugas atau menjalankan proses dalam sistem. Yang dimana dalam RTOS ini sendiri penjadwalan bisa berbasis skala prioritas, sehingga task yang lebih penting akan dieksekusi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang kedua yang sudah sempat kita lakukan sebelumnya adalah interrupt handling, teman-teman, yang dimana sistem ini harus mampu merespons kejadian eksternal seperti sinyal dari sensor dengan sangat cepat. Oleh karena itu, RTOS dirancang untuk memiliki latensi interupsi yang rendah, teman-teman. Yang dimana interrupt handling ini sudah kita sempat kemarin ya, yang masalah kita bisa memberikan program di tengah-tengah jalan, teman-teman. Nah, itu yang namanya interrupt handling. Nah, yang ketiga konsep dasar RTOS itu sudah namanya memory management, teman-teman. Dimana karena sistem embedded ini itu punya keterbatasan memori, yes, paham lah, semua sistem itu punya keterbatasan, terutama pada embedded ini, itu dia punya keterbatasan pada memori, teman-teman. Nah, pengelolaan memori itu otomatis harus dilakukan secara efisien untuk menghindari pemburukan atau kegagalan sistem, teman-teman. Nah, pengelolaan memori itu dilakukan di konsep dasar ini atau memory management, teman-teman. Nah, ketika konsep ketiga, konsep dasar RTOS ini itu menjadi dasar dalam memastikan bahwa sistem itu dapat berjalan secara real time dan juga stabil, teman-teman. Nah, next selanjutnya kita akan membahas terkait yang namanya algoritma penjadwalan, teman-teman. Ini mana
dalam RTOS ini sendiri terdapat beberapa algoritma penjadwalan yang sangat-sangat umum untuk digunakan. Yang pertama, ada yang namanya priority based scheduling, yang dimana pada metode priority based scheduling ini, itu setiap task memiliki tingkat prioritas atau skala prioritas tertentu. Dan task dengan prioritas tertinggi akan selalu dieksekusi terlebih dahulu. Nah, dimana metode ini sangat efektif dan juga sering digunakan teman-teman, terutama untuk sistem real time, yang dimana terutama memiliki tugas yang sangat kritis. Yang kedua, yang disebut juga run robin scheduling, teman-teman. Dalam metode ini, setiap task itu mendapatkan jatah waktu yang sama tetapi secara bergantian. Nah, kalau pakai metode ini, teman-teman itu berasanya lebih apa ya? Lebih adil atau fair lah. Namun, kalau misalkan kita ngomongin sistem yang banyak prioritas tinggi atau banyak prioritasnya lah, itu kurang cocok, teman-teman. Karena yaitu dia keadilan ibaratnya menyamaratakan, beda sama yang tadi yang di awal. Itu kalau misalkan lebih diprioritaskan, maka akan dijalankan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada namanya algoritma rate monotonic scheduling, yang dimana rate monotonic scheduling ini adalah algoritma khusus untuk task yang bersifat periodik. Artinya apa? Dalam metode ini, task dengan periode waktu yang paling cepat akan memiliki prioritas tertinggi. Jadi, di algoritma ini, dia tuh bakal mengerjakan task yang bakal sekiranya tuh secara deduktif, teman-teman. Jadi, yang gampang dulu baru susah. Biasanya kayak gitu. Karena kan kalau gampang pasti kan kerjaan cepat. Harus lebih lama kayak gitu kan. Pertama, di algoritma ini pasti kan kita pilih gitu ya. Nah, ini sesuai kebutuhan, teman-teman. Yang pasti, pemilihan algoritma itu sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya kalau misalkan kita ngomongin harus ada sistem yang diprioritaskan, nggak mungkin dong kita kalau misalkan pakai round robin, karena kan itu lebih fair gitu kan. Sedangkan kita butuhin namanya prioritas. Nah, next selanjutnya kita ada namanya perbandingan platform RTOS, teman-teman. Nah, terdapat beberapa platform RTOS yang populer digunakan dalam pengembangan sistem embedded. Yang pertama ada yang namanya Free RTOS yang bersifat open source, ringan dan banyak digunakan pada perangkat dengan resource terbatas. Yang kedua adalah Zapier yang bersifat modular dan sangat cocok untuk aplikasi berbasis IoT, teman-teman. Yang ketiga ada namanya VxWorks yang banyak digunakan di industri. Nah, terutama pada sistem yang membutuhkan tingkat keamanan atau tingkat safety dan keandalan cukup tinggi seperti sistem aerospace atau militer, teman-teman. Nah, setiap platform itu tetap yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman. Sehingga ya sama yang tadi algoritma lah, pemilihan platform itu harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa, sistemnya seperti apa, sehingga tidak terjadi miss atau misalkan kegagalan sistem, teman. Nah, sini kita juga akan membahas terkait namanya komunikasi antar task. Nah, dalam sistem RTOS ini, task itu tidak berjalan sendiri, teman-teman, melainkan saling berinteraksi. Jadi satu sama lain itu saling berintegrasi atau saling berinteraksi, teman-teman. Untuk itu, diperlukanlah mekanisme komunikasi antar task yang baik, teman-teman. Nah, kita punya beberapa metode komunikasi antar task di RTOS ini. Yang pertama adalah semapur, yang dimana semapur ini bisa digunakan untuk mengatur sinkronisasi antar task, misalnya untuk menunggu suatu kondisi tertentu. Yang kedua adalah mutex, di mana mutex ini digunakan untuk mencegah terjadinya race condition ketika beberapa task mencoba mengakses sumber daya yang sama. Ya, artinya biar supaya tasknya itu nggak saling nyalip-nyalip, teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan banyak nyalip nih, task berjalan berbarengan, karena satu sumber daya yang sama, otomatis bakal terjadi error, bakal terjadi penumpukan. Itu sangat berbahaya, teman-teman, apalagi di sistem. Yang ketiga ada namanya message queue, yaitu message queue ini yang dimana itu mekanisme pengiriman data antar task dalam bentuk antrian, sesuai dengan namanya, sehingga data dapat dikirim dan diterima secara aman dan tertutup, teman-teman. Jadi kayak ya satu lah, ya biasanya kan ngantri, jadi satu-satu seperti itu. Nah, pemilihan mekanisme komunikasi ini juga sangat penting, teman-teman. Ya karena itu untuk menjaga stabilitas sistem. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini yang paling benar adalah metode message queue, yang artinya itu saling ngantri, teman-teman. Jadi tasnya data itu masuknya pelan-pelan, masuknya satu-satu kayak gitu. Nah, sekarang kita akan membahas terkait konsep dasar dari RTOS, teman-teman. Nah, itu kita akan membahas terkait namanya manajemen memori. Di mana ada terdapat 3 peringkat utama di manajemen memori di sini. Yang pertama adalah namanya static allocation, yang dimana memori ini dialokasikan sejak awal dengan ukuran tetap, yang artinya metode ini sangat stabil dan tidak menyebabkan fragmentasi. Yang kedua adalah dynamic allocation, yang dimana memori ini dialokasikan saat runtime atau saat kita mengerun program, teman-teman. Yang dimana metode ini lebih fleksibel namun memiliki risiko fragmentasi dan juga kebocoran memori. Yang ketiga ada yang namanya memory pools, yaitu teknik yang menggabungkan keunggulan keduanya dengan menyediakan blok memori tetap yang dapat digunakan secara dinamis, teman-teman. Nah, pemilihan metode juga yang tepatnya juga sangat penting, teman-teman, untuk menjaga si performa sistemnya sendiri. Ya, kita akan membahas terkait yang namanya integrasi dari hardware dan juga software. Ya, hardware-nya yang kita gunakan microcontroller seperti yang kemarin sudah dapat, itu ada STM, ada DSP, Arduino juga FTDI, teman-teman. Nah,
integrasi antara hardware dan software yang sudah kita keluar kemarin itu sudah dilakukan oleh komponen yang disebut peripheral drivers, teman-teman. Jadi si driver ini itu bertugas gitu sebagai konektor atau sebagai penghubung atau jembatan antara sistem operasi dan juga si hardware ini, teman-teman. Nah, tadi kan kita juga udah bahas nih terkait hal gitu kan. Nah, si hal ini itu juga berperan penting dalam menyederhanakan si interaksi ini. Jadi memang si peripheral drivers ini atau interaksi antara hardware dan software ini cukup rumit, teman-teman. Nah, perannya hal di sini adalah itu menyederhanakan supaya lebih mudah sehingga si user ini tuh nggak terlalu paham detail terkait teknis dari setiap perangkat keras, teman-teman, atau perangkat dari hardware ini. Nah, menggunakan pendekatan ini itu pengembangan sistem jadi kayak apa ya, teman-teman? Lebih cepat lah, lebih fleksibel dan juga lebih maintenance lebih gampang lah, seperti itu bahasanya. Next, kita akan membahas terkait debugging dan juga optimasi, teman-teman. Dalam pengembangan sistem embedded, si debugging atau optimasi itu adalah tahap yang sangat penting, teman-teman. Beberapa tools yang umum digunakan antara lain GTA Debugger untuk melihat kondisi internal sistem, Logic Analyzer untuk menganalisis sinyal digital dan juga Profiler untuk mengatur informasi, teman-teman. Dan juga teknik profiling CPU dan juga memori juga digunakan untuk mengoptimasi bagi sistem yang menjadi bottleneck, teman-teman. Nah, dengan melakukan optimasi kita dapat meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan sistem secara keseluruhan, teman-teman. Intinya setelah kita melakukan program, sebelum melakukan running program itu harus paham dulu itu bagaimana cara mendebuggingnya seperti apa supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika kita sudah melakukan program atau kita sudah melakukan program, teman-teman. Nah, itu tuh. Jadi untuk alat safety juga. Bahasa kata-kata pro itu, teman-teman, dimana pada sistem embedded atau sistem RTOS sendiri itu ada hal yang perlu kita pahami, yang dimana real time bukan berarti cepat, tetapi waktu itu yang dapat diprediksi, teman-teman. Yang artinya dalam sistem RTOS atau sistem real time ini yang paling penting adalah konsistensi waktu respon, bukan sekadar kecepatan. Jadi ya ibaratnya gini lah, misalkan kita punya sistem yang responnya tuh cepat, misalkan 5 detik. Semisal ada beberapa hal gak konsisten nih, responin yang tadi 5 detik, 7 detik. Meskipun terlihat sedikit, tapi kan diselisih 2 detik ini, semisal diselisih 2 detik ini ada error, dan ternyata errornya nggak kedetek karena ya itu nggak konsisten waktu responnya, kan otomatis bakal fatal untuk apalagi sistem embedded ini atau RTS ini tuh juga udah dipakai di industri besar, teman-teman, kayak gitu. Dimana artinya sistem embedded ini harus mampu bisa memberikan output dalam waktu yang sudah ditentukan tanpa adanya variasi yang terkontrol. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, sebagai kesimpulan, sistem embedded dan juga RTS merupakan bagian penting dalam teknologi modern, terutama di revolusi industri 4.0, teman-teman, yang akan segera masuki juga revolusi industri 5.0. Nah, dengan kita memahami arsitektur sistem embedded ini, juga memahami mekanisme penjadwalan, komunikasi antar tas, serta manajemen memori, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien, stabil, dan juga dapat diandalkan. Oke, semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem embedded bekerja. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata, selebih mohon maaf, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.